Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auli Akbar. Saya dari Prodi Teknik Informatika dengan NIM 109082530019. Di sini saya akan menyampaikan tugas agama yang bertemakan tidak beragama orang yang tidak berakhlak. Tema ini sangat penting karena hakikat agama Islam tidak hanya mengajarkan ibadah ritual, tetapi juga menekankan pembentukan akhlak yang baik. Agama tanpa akhlak hanyalah ibadah, lahirlah tanpa ruh. Akhlak tanpa agama akan kehilangan arah dan nilai. Yang pertama, Islam sangat menjunjung tinggi akhlak. Dan Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fakhsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tazakkarun." Yang artinya, sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebijakan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran, dan pemusnahan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajarannya. Quran Surat An-Nahl ayat 90. Ayat ini menunjukkan bahwa akhlak adalah inti dari ajaran agama. Perintah untuk adil, berbuat baik, dan menolong sesama merupakan wujud nyata dari keimanan seseorang. Yang kedua, Rasulullah SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak, yang bersabda, "Sesungguhnya aku diutus hanyalah untuk menyempurnakan akhlak yang mulia." Hadis riwayat Ahmad nomor 8952. Hadis ini juga menegaskan bahwa misi utama kenabian adalah memperbaiki akhlak manusia. Oleh karena itu, seseorang yang mengaku beragama tetapi berakhlak buruk kepada hakikatnya belum memenuhi ajaran Islam secara sempurna. Dan yang ketiga, akhlak baik adalah cerminan iman. Dalam hadis lain, Rasulullah bersabda, "Orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya." Hadis riwayat At-Tirmizi nomor 1162. Jadi, ukuran keimanan seseorang bukan hanya seberapa banyak ibadahnya, tetapi seberapa baik akhlaknya terhadap sesama manusia. Orang yang beriman pasti jujur amanahnya, sopan, bersabar, dan tidak menyakiti orang lain. Dan yang keempat, agama tanpa akhlak tidak bernilai di sisi Allah. Rasulullah SAW pernah ditanya tentang seorang wanita yang rajin berpuasa, sholat, bersedekah, tetapi suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Beliau bersabda, "Tidak ada kebaikan padanya dan tidak termasuk penghuni neraka." Hadis riwayat Ahmad dan Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwa ibadah tidak akan bermakna tanpa akhlak mulia. Orang yang rajin beribadah tetapi suka menyakiti orang lain, berbohong, atau berbuat zalim tidak akan mendapat pahala, bahkan bisa mendapat siksaan. Dan yang terakhir, teladan akhlak Rasulullah SAW. Allah Subhanahu wa taala memuji akhlak Nabi Muhammad SAW dalam Al-Qur'an, "Wa innaka la'alaka khuluqin azimin." Yang artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar berbudi pengerti yang agung. Quran Surat Al-Qalam ayat 4. Rasulullah adalah contoh nyata bahwa agama dan akhlak tidak bisa dipisahkan. Beliau dihormati bukan hanya karena ibadahnya, tetapi karena tutur kata yang lembut, kejujuran, kasih sayang, dan keadilan kepada semua orang. Jadi, kesimpulannya bahwa agama dan akhlak adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan, orang yang tidak berakhlak juga pada hakikatnya belum beragama dengan benar. Ibadah yang diterima Allah adalah ibadah yang disertai dengan akhlak yang mulia. Maka marilah kita berusaha meneladani Rasulullah SAW dengan memperbaiki akhlak kita, baik terhadap Allah, terhadap sesama manusia, maupun terhadap lingkungan sekitar. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.